Baik, saya akan menjelaskan mengenai sensor ultrasonik ya. Eh, Salah satunya. Em, jadi kalau dari arti sensor itu adalah ini dari arti bahasa Inggris ya, yang didapatkan dari Google Translate. Sensor ini adalah device yang mendeteksi atau perangkat yang mendeteksi atau mengukur properti fisik dan merekamnya, kemudian membuat indikasi atau merespon, gitu ya, merespon terhadapnya. Ini awalnya dari sensori, uh, dari bahasa Inggris sensori, dan motor menjadi sensor gitu. The pattern ini dari buku The Pattern of Sensor. Nah, jadi kita bisa ambil satu frase di sini, physical property ya. Jadi artinya physical property ini adalah semua properti yang bisa diukur, yang mana nilainya itu bisa dijelaskan atau menjelaskan sebuah keadaan atau kondisi sistem fisik gitu. Contohnya cahaya gitu ya, atau suhu gitu, itu adalah physical property. Jadi nilainya itu menjelaskan sebuah keadaan. Misalnya sekarang suhu di Bandung 33 derajat gitu ya. Ya ini ya artinya ya kita bisa jelaskan ini 33 derajat itu panas gitu, panasnya 33 derajat gitu. Seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau dari KBBI, sensor ini adalah ada banyak ya sebenarnya. Ada sensor yang berkaitan dengan media gitu ya. Kalau di sini kebanyakan, kalau ini yang pertama gitu, bukan kebanyakan. Kalau ini yang pertama banyak definisi mengenai sensor media, pengawasan, pemeriksaan surat menyurat gitu ya. Surat-surat atau sesuatu yang disiarkan atau diterima, contohnya majalah, berita, buku, dan lain sebagainya. Kemudian ya berkaitan dengan sensor-sensor media gitu ya. Ada definisi kedua yang mirip dengan definisi dari bahasa Inggris tadi ya, yaitu elemen yang mengubah sinyal fisik menjadi sinyal elektronik yang dibutuhkan oleh komputer. Jadi ini mirip dengan tadi, jadi sinyal fisik diubah menjadi sinyal elektronik gitu. Kalau di bahasa Inggris, sensor yang berkaitan dengan media itu menggunakan C ya, sensor gitu. Jadi makanya beda gitu. Tapi kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, dua-duanya ya ejaannya sama gitu ya, sensor. Jadi makanya kalau di KBBI ada dua arti, ya kita gunakan arti yang kedua ini gitu. Jadi kira-kira sensor itu seperti ini ya, physical property itu kan ya fisik ya, apa namanya, tidak bisa langsung dibaca oleh komputer. Nah ini diterjemahkan oleh komputer atau sensor menjadi ya sinyal elektronik gitu. Kalau di komputer 0101 biner gitu. Sehingga kita bisa tahu humidity 80% atau tadi suhu 40 derajat gitu ya, 30 derajat gitu. Kemudian cahaya berapa lumen dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh sensor ya, ini contoh sensor ultrasonik ya. Ini adalah sensor gerakan ya, yang menggunakan ultrasonik. Ini adalah sensor HCS 04. Dia punya 4 kaki ya di bawah sini. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian dia butuh 5 volt supply, ada trigger, ada echo receiver, dan ada ground untuk 4 kakinya itu ya. Nah, jadi ada untuk supply supply listrik, kemudian ada untuk trigger, echo, dan ground. Ini
voltage-nya tadi ya 5 volt, kemudian current-nya tegangannya 15 miliampere, frekuensinya 40 Hz, maksimum range-nya 4 meter, minimum range-nya 2 cm, measuring angle-nya sudut pengukurannya 15 derajat, trigger input sinyalnya 10 microS, TTL pulse, echo output sinyalnya, ini input TTL lever sinyal dan range dalam proporsi, dimensinya kecil 45 kali 20 kali 15 mm atau 4,5 kali 2 kali 1 senti ya. Jadi ini salah satu implementasinya, jadi dia bisa diterapkan di robot gitu ya, atau mobil-mobilan seperti ini. Ini untuk biasanya mendeteksi apakah di depannya itu ada objek atau tidak. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya jadi si sensor ini dia akan dia kena ultrasonik ya, jadi dia akan memberikan atau mengirimkan sinyal ke depan. Kalau ada pantulan itu ya nanti dihitung sinyal pulse-nya gitu ya. Kalau misalnya disimpulkan kalau itu cukup dekat ya dia akan mengirimkan ya dalam ini ya, maksudnya tadi dalam radius 4 meter ya dia nanti akan bisa menghitung gitu, ini radius atau jaraknya berapa senti gitu ya. Nah, ini dia contohnya, contoh penggunaannya ya, ini ada video. Jadi ini kita bisa rekam jaraknya. Nah, kita bisa lihat ini kalau misalnya akan ditahan, maksudnya di depan dari sensornya itu diberikan objek, nah itu makin ini ya, ada error sedikit 26 cm, tapi dia jadi 20 cm gitu, tadinya 27, kemudian kita dekatkan, itu semakin dekat, jaraknya semakin sedikit gitu ya, semakin pendek gitu. Tuh, jadi ini contohnya di sensor ini bekerjanya seperti ini gitu. Terus 4 cm sampai dengan 2 cm. Dia bisa deteksinya ini sampai 3 ya kalau di sini. 3. Ya, dijauhkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini kira-kira cara kerjanya sensor ultrasonik tersebut. Ini skemanya, skema yang tadi gitu ya, skemanya menggunakan ini dibuat skemanya menggunakan FreeSync, software untuk mendesain. Nah, jadinya seperti ini. Itu setelah biasanya ya dirancang dulu, kemudian diimplementasikan. Nah, untuk codingnya itu kira-kira seperti ini menggunakan bahasa C ya. Jadi di sini kalau serial.begin ini untuk serial.begin ini untuk menghubungkan dengan output. Kemudian di sini ada kita hubungkan pinnya dengan ada yang trigger tadi kan echo gitu ya. Kemudian ada juga untuk LED merah dan LED hijau ya. Di sini mungkin yang perlu diperhatikan ini kita nunggu pulse in ya, sinyal masuk, kemudian dihitung, ini ada rumusnya, durasi yang masuk itu berapa milisecond atau berapa ini kalau nggak salah milisecond, dalam milisecond per 2 per 29,1, ini supaya kita bisa dapat dalam sentimeter gitu. Jadi distance ini dalam sentimeter. Nah, terus kemudian ya di sini kalau distance-nya kurang dari 4, maka kita nyalakan lampu merah gitu ya. Ini dengan cara kita tulis red light-nya high gitu ya, sedangkan untuk yang green itu kita tulis low gitu. Kalau misalnya diterjemahkan ini mungkin red-nya diisi 1, green-nya diisi 0 gitu. Kalau misalnya sebaliknya ya
ya kalau misalnya di atas 4 gitu ya, itu sebaliknya gitu maksudnya. Jadi red-nya itu dimatikan, sedangkan green-nya itu tinggi, dinyalakan. Nah, ini bisa kita ubah nantinya dengan, misal ya, kalau misalnya tadi ditempelkan di dalam sebuah robot, ya robotnya misalnya berbelok gitu ya, atau, berputar atau gimana gitu, ini bisa seperti itu, gitu. Kalau ini kan hanya menyalakan lampu ya, ini tapi kayaknya udah nggak ada ya source-nya. Nanti ya akan ada praktikumnya juga sih semester depan ya. Dan ada sensor-sensor lain yang serupa gitu ya, tapi untuk, saat ini ya itu dulu saja, itu kira-kira sensor ya. Sensor itu sangat banyak, salah satunya barusan menggunakan ultrasonik, ada juga sensor menggunakan inframerah gitu ya, ada menggunakan, macam-macam ya, menggunakan sensor cahaya segala macam. Baik, terima kasih.